Shalom, selamat malam sahabat suara kabar baik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mengajak kembali saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita menaikkan syafaat kita sebelum kita beristirahat pada malam hari ini. Kita mengawali dengan doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang hari ini di dalam kami menjalankan tugas dan aktivitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kini kami mau merenungkan firman Tuhan. Mohon kiranya Bapa membimbing kami supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari Lukas 10 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan kita malam hari ini saya berjudul Sukacita Sejati. Saudaraku, konteks dari nats yang sudah kita dengar pembacaannya tadi mengajarkan kepada saya dan saudara tentang sukacita yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, seringkali manusia bersukacita, berbangga karena capaian dalam hidup mereka, bersukacita karena keberhasilan dalam karir mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa sukacita sejati bukan karena murid-murid kembali dari pelayanannya dengan keberhasilan yang gilang gemilang, dengan ketundukan kuasa-kuasa roh-roh duniawi, akan tetapi sukacita sejati adalah identitas murid-murid Tuhan ada tertulis dalam surga. Identitas murid-murid 70 murid-murid Tuhan yang pulang melayani Tuhan harus terdaftar di dalam kerajaan surga. Itu yang paling penting. Jadi sukacita sejati adalah karena murid-murid itu menjadi milik Tuhan, menjadi umat Tuhan. Saya dan saudara menjadi bagian dari bilangan yang dimenangkan dalam berita Injil, dalam kabar baik. Jangan sampai kita yang melayani tidak mendapat bagian dalam berita kabar baik ini. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus juga melatih dirinya supaya dia setelah dia memberitakan Injil, jangan ia sendiri ditolak. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan saya dan saudara, kita mungkin sibuk melayani, banyak melayani, tapi Rasul Paulus menasihati kita juga supaya kita juga melatih diri, melatih tubuh kita untuk menguasai seluruh pelayanan kita, dan supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan sampai kita sendiri ditolak, supaya nama kita pun, identitas kita pun sudah terdaftar di dalam surga. Dan itu adalah pernyataan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada para muridnya. Demikian juga Tuhan Yesus mau menyampaikan kepada saya dan saudara, janganlah sukacita kita itu kita landaskan karena harta dunia, karena jabatan yang sementara, karena kehormatan dunia, keberhasilan, kesuksesan, lalu keberhasilan pelayanan yang gilang gemilang, sukses dalam pandangan manusia, dalam pandangan duniawi. Saudara, bukankah itu sifatnya hanya sementara? Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21 kepada orang kaya yang bodoh, yang menyediakan lumbung-lumbung untuk simpan kekayaan untuk dirinya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta dunia sifatnya sementara, akan tetapi keselamatan jiwamu,
di dalam Kristus adalah kekal adanya. Jadi bersukacitalah, bergembiralah, karena kita menjadi bagian dari milik Tuhan, menjadi bagian bilangan orang-orang yang dimenangkan, menjadi bagian di dalam berita Injil itu, sehingga kita pun nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kesabaran-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa mengingatkan kami umat Tuhan, kami pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami mengingat akan keberadaan hidup kami pribadi di hadirat Tuhan. Sudahkah kami mendapat bagian di dalam kerajaan surga? Sudahkah namaku yakin terdaftar di surga? Sudahkah aku melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki? Supaya setelah kami melayani, setelah kami memuliakan, memuji Tuhan, supaya kami tidak hanya melakukannya dengan lahiriah saja, supaya kami sungguh-sungguh menjadi bagian di dalam berita itu dan nama kami terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa waspada, mengingat akan nasihat-nasihat Tuhan Yesus. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa terus mendukung untuk bangsa dan negara kami yang tercinta. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati negeri kami. Kami berdoa supaya Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk Bapak Presiden dan semua jajarannya dan juga keluarganya. Lindungi Tuhan mereka di dalam menjalankan tampuk pemerintahan di bumi pertiwi ini, supaya segala sesuatu yang beliau lakukan diberkati oleh Tuhan. Beri senantiasa tubuh yang sehat untuk beliau menjalankan aktivitasnya. Kami berdoa untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, pemerintahan kabupaten dan kota, sampai ke desa-desa di seluruh negeri ini. Kiranya para pemimpin-pemimpin seluruh negeri ini menjalankan tugas mereka masing-masing di dalam hikmat Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, dan semua akan mensejahterakan masyarakat negeri ini. Para profesional yang berkarya bagi negeri ini ya Tuhan, kami berdoa supaya karyanya menjadi nyata dan mereka menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan, sehingga negeri ini menjadi negeri yang makmur, negeri yang senantiasa berkelimpahan sandang, pangan dan papan. Bapa, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang ada di dalam pergumulan hidup mereka, yang sakit di dalam pembaringannya. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang di dalam persoalan-persoalan hidup, Tuhan turut campur di dalamnya, dan Tuhan menolong, memberikan kemenangan. Bapa, istirahat kami malam hari ini di bumi pertiwi ini, seluruh negeri ini, biarlah kami boleh beristirahat di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam damai serta anugerah Tuhan. Besok pagi kami boleh Tuhan bangunkan di dalam pertolongan Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, dengan tubuh yang sehat, untuk kami semua bisa menjalankan tugas kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk karunia iman kepadamu, untuk hidup di dalam Kristus, namaku terdaftar di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini, dan kuasa Roh Kudus menjamah hatinya, sehingga mereka pun mengenal Engkau dan namanya terdaftar di dalam kerajaan surga-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.